Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku moderator membuka jalannya debat dengan yang mengangkat isu mengenai eksistensi Tuhan dalam perspektif filsafat. Debat ini menghadirkan dua tim dari Universitas Negeri Jakarta yang akan menyampaikan pandangan berbeda berdasarkan kajian ilmiah, argumentasi, dan kritis. Perkenalkan, saya Clara Samhidaya selaku moderator, dan di samping saya ada tim Pro dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang akan mengajukan argumen mendasar secara rasional mengenai eksistensi Tuhan. Sementara itu, di sebelah saya terdapat tim kontra dari Fakultas Bahasa dan Seni yang akan menyampaikan sudut pandang yang skeptis dan filosofis yang meragukan dan menolak klaim eksistensi Tuhan. Dengan demikian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan aturan babak pertama. Babak pertama akan dibuka melalui pembicara satu dari masing-masing tim yang akan menyampaikan argumentasi. Dalam babak ini, durasi setiap penyampaian argumentasi dilakukan selama 5 menit dan pada babak ini dilarang adanya itu. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk kedua tim pada pembicara satu memulai babak pertama berupa penyampaian argumentasi dimulai dari tim Pro dan waktu akan dimulai semenjak Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Ibu Sistiani sebagai pembicara satu dari tim Pro pada mosi perdebatan hari ini. Eksistensi yang merupakan sebuah keberadaan berarti meyakini bahwa Tuhan sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha esa, dan sebagainya. Seperti kita ketahui dalam filsafat, gagasan tentang Tuhan tidak hanya dipahami sebagai sosok ilahi yang disembah, tetapi sebagai konsep dasar yang membantu manusia memahami asal-usul, makna, dan keteraturan realitas. Berbeda dengan pendekatan agama yang berbasis wahyu, filsafat melihat Tuhan melalui nalar dan refleksi rasional. Sebagian filsuf klasik dari barat seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas memaknai Tuhan sebagai penyebab pertama, yaitu sumber awal dari segala sesuatu yang ada. Tanpa keberadaan penyebab pertama ini, rangkaian sebab akibat dalam kehidupan tidak akan pernah bermula, dan banyaknya argumen mengenai eksistensi Tuhan yang diperkenalkan dan disampaikan oleh para filsuf barat memang tidak dapat dibuktikan adanya Tuhan secara fisik, tetapi memperlihatkan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan dan pada gilirannya membuktikan bahwa Tuhan ada dan menjadi dapat diterima oleh akal atau rasional. Banyak juga pertanyaan, apakah Tuhan itu ada dan bagaimana Tuhan itu berada? Pernyataan ini selalu muabah dan menghinggapi asa pemikiran para filsuf. Namun, ternyata pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun sebelum tercatat secara historis. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, manusia telah mengembangkan pengertian tentang Tuhan dan kehidupan sesudah mati. Walaupun akal murni filsafat telah mengajukan berbagai pembuktian dan penolakan, pernyataan tentang Tuhan juga semakin dipersulit dengan masuknya dimensi wahyu, terutama dalam tradisi agama monoteis seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Para filsuf bahkan juga telah berusaha untuk mendamaikan tuntutan akal Aristoteles dengan kebenaran yang telah diyakini. Dalam filsuf Aquinas menggunakan 5 jalan, yaitu Quinophase, untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan menyatakan hakikat Tuhan sepenuhnya hanya dapat diakses melalui iman para manusia. Dari berbagai perspektif ini dapat disimpulkan bahwa makna Tuhan dalam filsafat tidak tunggal. Ia berubah sesuai aliran dan metode berpikir para filsuf. Namun pada intinya, konsep Tuhan selalu berfungsi sebagaimana upaya manusia memahami dasar terdalam dari keberadaan moralitas dan tujuan hidup setiap manusia dalam individu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim Pro, dan kemudian dilanjut kepada pembicara satu tim kontra. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja perkenalkan, nama saya Yusuf Sanjaki, selaku dari tim kontra memiliki pendapat atau argumen bahwa eksistensi Tuhan dalam filsafat barat tidak dapat dibuktikan secara empiris. Banyak filsuf barat yang justru menolak ide keberadaan Tuhan karena tidak memenuhi standar rasionalitas dan bukti ilmiah. Seperti filsuf David Hume. Dia menolak argumen kosmologis dan teologis dengan mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyimpulkan keberadaan Tuhan hanya dari pengamatan alam. Semua yang kita lihat hanyalah kebiasaan berpikir atau habit of mind, bukan bukti absolut. Hume berpendapat
bahwa konsep Tuhan terlalu abstrak dan tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman indrawi. Selain itu, menurut Friedrich, bahkan menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Pernyataan ini bukan secara literal, tapi sebagai kritik terhadap masyarakat Barat yang menurutnya terlalu bergantung pada nilai-nilai agama dan tidak lagi menggunakan kapasitas nalar secara kritis. Friedrich berpendapat bahwa manusia harus menciptakan nilai-nilai mereka sendiri tanpa bergantung pada konsep Tuhan, yang artinya bagi sebagian filsuf Barat, Tuhan bukan hanya dianggap tidak terbukti, tetapi dianggap menghambat perkembangan pemikiran bebas manusia. Juga dari sisi filsafat eksistensialisme, seperti Jean Paul, manusia dianggap ada dulu, baru menentukan esensinya. Dalam pandangan mereka, tidak ada pencipta yang menentukan tujuan hidup manusia. Jean Paul menolak keberadaan Tuhan karena baginya manusia harus berdiri atas kebebasannya sendiri. Jika Tuhan itu ada, kebebasan manusia menjadi terbatas, dan itu bertentangan dengan dasar eksistensialisme. Karena itu, keberadaan Tuhan dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan filsafat yang menekankan kebebasan individu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra dan tim pro pada pembicara satu yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya adalah babak 2 yang merupakan babak penyampaian bantahan, terdiri dari 2 sesi. Sesi 1 diberikan untuk tim pro dan sesi kedua diberikan kepada tim kontra. Terdapat interupsi sebanyak 3 kali untuk masing-masing tim. Interupsi akan dapat digunakan kepada tim yang tidak melakukan bantahan dengan syarat waktu bantahan baru dimulai selama 1 menit dan tidak boleh melakukan interupsi apabila waktu selanjutnya tersisa waktu 1 menit. Dengan demikian, kita akan dimulai dengan sesi pertama melalui tim pro dan waktu akan dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam sesi perdebatan kali ini, saya Siti Tina Nuraini sebagai pembicara 2. Keberadaan Tuhan tetap layak dibahas dalam filsafat Barat meskipun tidak bisa dibuktikan secara langsung. Banyak filsuf melihat bahwa dunia memiliki keteraturan hukum dan struktur yang konsisten. Dari situ muncul pemikiran bahwa pasti ada sesuatu yang menjadi sumber dari keteraturan tersebut. Jadi, konsep Tuhan dipahami sebagai penjelasan rasional, bukan semata-mata keyakinan. Walaupun hanya berupa teori, gagasan ini membantu kita untuk memahami dari mana segala sesuatu berasal. Selain itu, ide tentang Tuhan juga sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang tidak tersentuh oleh ilmu pengetahuan, seperti kesadaran, nilai moral, dan makna hidup. Filsafat tidak hanya membahas fakta, tetapi juga alasan dibalik keberadaan dan tujuan manusia. Karena itu, meskipun tidak semua orang setuju, keberadaan Tuhan tetap dianggap relevan. Bahkan bagi orang yang tidak religius sekalipun, konsep Tuhan bisa menjadi cara untuk memahami bahwa hidup ini tidak terjadi secara kebetulan begitu saja. Interupsi. Keberadaan Tuhan belum bisa dianggap sebagai penjelasan yang kuat dalam filsafat, karena semua itu masih berdasarkan dugaan dan bukan bukti nyata. Keteraturan dunia memang ada, tetapi itu bisa dijelaskan lewat hukum alam tanpa harus melibatkan sosok Tuhan. Ilmu pengetahuan sudah menunjukkan banyak hal yang dulu kita anggap misteri sebenarnya punya penjelasan logisnya. Jadi, memakai Tuhan sebagai sumber keteraturan terasa kurang meyakinkan kalau tidak ada dasar yang lebih jelas. Lalu bagaimana tanggapannya? Baik, menurut tim kontra, Tuhan dianggap sebagai penjelasan yang belum kuat karena tidak memiliki bukti nyata. Namun dalam filsafat, tidak semua hal harus dibuktikan secara empiris untuk dianggap sah dalam argumen. Banyak konsep dasar filsafat seperti kesadaran, kebebasan, bahkan kebenaran tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi tetap diakui sebagai bagian penting dari pembahasan. Jadi keterbatasan bukti fisik bukan berarti konsep Tuhan tidak layak dijadikan jawaban awal. Lalu soal hukum alam, benar bahwa ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam bekerja, tetapi filsafat bertanya lebih jauh, mengapa hukum alam itu ada dan mengapa ia konsisten? Hukum alam tidak muncul begitu saja, ia membutuhkan dasar atau penyebab pertama. Disinilah konsep Tuhan digunakan, bukan sebagai penutup dari misteri, tetapi sebagai fondasi yang menjelaskan mengapa dunia bisa teratur sejak awal. Sains memberikan penjelasan mengenai proses, sedangkan Tuhan dalam filsafat memberikan penjelasan mengenai asal-usul keteraturan itu. Jadi, justru karena ingin mencari dasar yang lebih jelas, ide tentang Tuhan tetap dianggap relevan.
Baik, kita sudah mendengar sesi bantahan dari tim pro dan tidak ada hal yang dilanggar dan masih ada di jalur yang aman sehingga kita dapat lanjut ke sesi 2 berupa penyampaian dan tahan dari tim kontra. Kepada tim kontra, waktu akan dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Saya Firma Audrey sebagai pembicara kedua menegaskan mosi menolak mengenai eksistensi Tuhan. Jika kita melihat sejarah filsafat Barat, konsep Tuhan memang bukan sekedar tekanan, tetapi hasil dari upaya panjang untuk mencari dasar paling awal dari realitas. Banyak filsuf berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab, dan rangkaian sebab itu tidak mungkin berjalan tanpa akhir. Maka diperlukan satu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Dalam filsafat, entitas inilah yang disebut sebagai Tuhan. Jadi, konsep Tuhan bukan muncul karena tidak adanya jawaban, tetapi karena logika menuntut adanya titik awal yang kokoh. Selain itu, walaupun ilmu pengetahuan bisa menjelaskan banyak hal, tetap ada pertanyaan yang tidak terjangkau oleh eksperimen. Misalnya, mengapa alam semesta bisa muncul dari ketiadaan? Atau mengapa hukum alam memiliki nilai yang begitu presisi, sehingga memungkinkan kehidupan? Jawaban inilah sering berhenti pada itulah kondisi alam. Tetapi filsafat mencoba mencari alasan lebih mendalam. Konsep Tuhan digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya fundamental dan tidak bisa dijawab hanya dengan mengamati fenomena. Karena itu, keberadaan Tuhan tetap menjadi teori filosofis yang kuat bagi mereka yang mencari penjelasan paling dasar. Menteri Nari, silakan. Selain itu, walaupun ilmu pengetahuan bisa menjelaskan banyak hal, tetap ada pertanyaan yang tidak terjangkau oleh eksperimen. Misalnya, mengapa alam semesta bisa muncul dari ketiadaan? Atau mengapa hukum alam memiliki nilai yang begitu presisi sehingga memungkinkan kehidupan? Jawaban ilmiah sering berhenti pada itulah kondisi alam. Tetapi filsafat mencoba mencari alasan lebih mendalam. Konsep Tuhan digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya fundamental dan tidak bisa dijawab hanya dengan mengamati fenomena. Karena itu, keberadaan Tuhan tetap menjadi teori filosofis yang kuat bagi mereka yang mencari penjelasan paling dasar. Karena itu, konsep Tuhan bukan dipakai sebagai jawaban malas, tetapi sebagai penjelasan tingkat dasar. Sebuah kerangka yang menjadi pertanyaan yang tidak bisa ditangani oleh sains. Justru, dengan mengakui adanya penyebab pertama atau sumber keteraturan, pembahasan filsafat menjadi lebih lengkap. Jadi, kami menegaskan kembali bahwa Tuhan dalam filsafat bukan asumsi sembarangan, melainkan bagian dari upaya memahami realitas sampai ke akarnya. Interupsi. Kami memahami maksud tim pro bahwa hukum alam tidak menjelaskan asal-usulnya. Tetapi, itu tidak otomatis membuat konsep Tuhan menjadi jawaban yang paling tepat. Dalam filsafat, jika suatu penjelasan belum memiliki dasar yang jelas, kita tidak boleh langsung mengisinya dengan sesuatu yang juga belum bisa dibuktikan. Mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama justru membawa pertanyaan baru. Apa bukti bahwa penyebab pertama itu benar-benar Tuhan dalam pengertian teistik? Jadi, menurut kami, menjadikan Tuhan sebagai dasar justru belum menyelesaikan masalah, hanya memindahkan ke level yang lain. Selain itu, ketidakmampuan sains menjawab beberapa pertanyaan mendalam tidak otomatis. Berarti jawaban tersebut harus berasal dari Tuhan. Dalam filsafat, kita bisa mengakui bahwa ada hal-hal yang belum diketahui tanpa harus memasukkan entitas metafisik sebagai penjelasan. Kami tetap berpendapat bahwa keteraturan alam dapat dipahami sebagai bagian dari sifat alam itu sendiri, bukan dari campur tangan atau keberadaan sosok Tuhan. Sampai ada dasar yang lebih kuat, kami menganggap penggunaan konsep Tuhan sebagai penjelasan masih terlalu spekulatif. Tim kontra mengatakan bahwa menjadi Tuhan sebagai penyebab pertama itu hanya memindahkan pertanyaan ke tempat lain. Namun, dalam filsafat, konsep penyebab pertama justru dibuat untuk menghentikan regresi tak berujung. Kalau semua hal harus punya penyebab, lalu apa penyebab dari penyebab berikutnya? Dan seterusnya. Rantai itu tidak bisa terus berjalan tanpa titik awal. Jadi, penyebab pertama bukan sekedar menambah pertanyaan, tetapi memberikan batas logis agar penjelasan tidak terus melompat tanpa ujung. Interupsi. Tim Pro mengatakan tentang regresi tanpa ujung. Tetapi menjadikan Tuhan sebagai penyebab pertama juga tidak memberikan kepastian.
Jika tujuan penyebab pertama adalah menghentikan rantai sebab, sebenarnya filsafat bisa memakai konsep lain tanpa harus melibatkan entitas supernatural. Ada filsuf yang berpendapat bahwa alam semesta bisa saja menjadi penyebab pertama itu sendiri. Sesuatu yang ada tanpa sebab tidak membutuhkan pencipta. Dengan begitu, kita tidak perlu menambahkan entitas baru yang justru lebih sulit untuk dijelaskan. Saya akan melanjutkan. Selain itu, kami melihat bahwa memasukkan Tuhan sebagai penjelasan justru membuat pembahasan filsafat menjadi kurang terbuka. Filsafat bekerja dengan cara mempertanyakan segala asumsi, termasuk hal-hal yang dianggap pasti. Jika sejak awal kita menetapkan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama, maka ruang untuk mempertanyakan atau mengeksplorasi kemungkinan lain menjadi lebih sempit. Dalam filsafat modern, banyak pemikir yang lebih memilih membiarkan pertanyaan tetap terbuka daripada menutupnya dengan jawaban yang belum dapat diuji. Kami juga ingin menegaskan bahwa penjelasan tentang alam tanpa mengaitkannya dengan Tuhan bukan berarti menolak nilai atau makna hidup. Manusia tetap bisa mencari tujuan hidup melalui pengalaman, hubungan sosial, dan refleksi diri. Filsafat justru menawarkan banyak teori tentang makna hidup tanpa harus bergantung pada konsep ilahi. Oleh karena itu, kami tetap mempertahankan posisi bahwa memasukkan Tuhan sebagai dasar segala sesuatu bukanlah argumen paling kuat dalam filsafat, terutama ketika alternatif lain yang lebih sederhana dan dapat dianalisis masih tersedia. Terima kasih. Baik, kita telah sampai pada sesi simpulan. Untuk itu, saya persilakan masing-masing tim memberikan pernyataan penutupnya secara singkat dan jelas. Pertama, saya persilakan tim pro menyampaikan kesimpulan akhir dari argumennya. Terima kasih kepada moderator. Saya Tita Anusya Taufik selaku pembicara ketiga menyampaikan keberadaan Tuhan tetap relevan dalam filsafat karena mendirikan dasar logis bagi asal mula dunia dan keteraturan alam. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, tetapi pertanyaan mengapa hukum alam bisa ada dan begitu konsisten masih membutuhkan penjelasan yang lebih mendasar. Disinilah konsep Tuhan dipahami sebagai penyebab pertama yang menghentikan rantai sebab akibat tanpa akhir. Selain itu, Tuhan dilihat sebagai landasan yang membantu menjelaskan keberadaan nilai moral, tujuan hidup, dan makna dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep Tuhan dianggap sebagai teori filosofis yang memperluas pemahaman tentang realitas secara lebih mendalam. Impro juga menekankan bahwa penggunaan konsep Tuhan bukan dimaksud untuk menutup pertanyaan, tetapi justru membuka ruang berpikir yang lebih luas. Dengan menghadirkan Tuhan sebagai dasar utama, filsafat dapat mengkaji realitas dari sudut pandang yang lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penjelasan fisik. Pendekatan ini memungkinkan manusia memahami bukan hanya mekanisme dunia, tetapi juga alasan dan tujuan yang mungkin berada di balik keberadaan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontak. Terima kasih, moderator. Saya Naira Amira Diandra, selaku pembicara ketiga, menyampaikan keberadaan Tuhan belum dapat dijadikan penjelasan yang kuat dalam filsafat karena tidak memiliki dasar atau bukti yang dapat diverifikasi. Keteraturan alam dipandang dapat dijelaskan melalui hukum alam tanpa harus melibatkan entitas supernatural. Prinsip kesederhanaan ini dinilai lebih tepat digunakan jika sebuah penjelasan sudah mencakupi tanpa menambah asumsi baru, maka penjelasan tersebut dianggap lebih masuk akal. Dengan demikian, menjadikan alam sebagai dasar keteraturan dianggap lebih logis daripada memerlukan konsep Tuhan sebagai penyebab pertama. Tim kontra juga menegaskan bahwa tidak semua pernyataan atau pertanyaan filosofis membutuhkan jawaban final yang melibatkan Tuhan. Filsafat justru berkembang dengan mempertahankan ruang untuk mempertanyakan, bukan menutup pembahasan dengan jawaban yang tidak dapat diuji. Selain itu, moralitas, nilai hidup, dan makna keberadaan dapat dipahami melalui pengalaman manusia. Hubungan sosial dan refleksi diri tanpa harus dihubungkan dengan konsep ilahi. Oleh karena itu, tim kontra menilai bahwa penggunaan Tuhan sebagai landasan penjelasan masih terlalu spekulatif dan konteks filsafat. Baik, hadirin sekalian,
Kita telah menyelesaikan puluh rangkaian debat mengenai eksistensi Tuhan dalam teori negara. Sepanjang jalannya debat, kedua tim telah menyampaikan argumen dengan jelas, terstruktur, dan tetap dalam batas-batas diskusi yang baik. Tim pro menyoroti pentingnya Tuhan sebagai dasar logis bagi asal mula dunia, keteraturan alam, serta pernyataan-pernyataan mendasar yang tidak dapat dijangkau oleh sains. Di sisi lain, tim kontra mempertahankan bahwa penjelasan mengenai dunia dapat dibangun tanpa harus melibatkan entitas supernatural, serta menekankan prinsip kesederhanaan dan kebutuhan akan penjelasannya dapat diuji secara filosofis. Debat hari ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk melihat persoalan dari berbagai sudut yang saling melengkapi. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana filsafat bekerja dalam memahami pertanyaan-pertanyaan besar mengenai realitas. Dengan ini, debat resmi kita tutup. Terima kasih kepada tim pro, tim kontra, serta seluruh peserta dan pendengar yang telah mengikuti jalannya acara. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.